pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebenarnya bawahnya udah macam-macam tuh, jangan wah jantung tuh, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung ada yang apa-apa, lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Nah seketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh jika ada Ustadz suami. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik misalnya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat, saya balik ke dokter obat, ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan aja ya gitu. Pas saya barang saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Suami. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu takut. Terus awalnya sih belum gitu, keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter, ternyata oke dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Suhadi Sutes itu Pak enak itu, saya yakin Pak gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah
udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kan sesak. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah oke, udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program The Power of Soul, sebuah program yang akan menawarkan solusi alternatif bagi Anda dan juga menguak rahasia dalam sholat, khususnya bagi Anda yang ingin kesembuhan dari segala penyakit yang Anda derita sekarang ini ya. Dan langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa, Guru Besar Power of Soul kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak? Insya Allah alhamdulillah baik. Insya Allah alhamdulillah baik. Dan juga sudah hadir Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu merupakan mantan pasien yang pernah berobat ke The Power of Soul ya Ibu ya. Nanti kita akan sharing ya dengan Ibu ya, dan mengenai penyakit yang pernah Ibu Sri Wahyuni derita. Dan pemirsa, tema yang kami angkat hari ini yaitu mengenai rezeki. Nah, menarik sekali ya. Mungkin kita langsung saja nih tanya kepada Pak Ustadz Sony. Ini apa sih Pak latar belakang Bapak ingin mengangkat tema rezeki ini? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini di malam hari ini, kami ingin mencoba mengangkat tema kita yaitu tentang rezeki. Saya pikir tema ini menarik untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di malam hari ini menjelang kita tidur atau istirahat yang panjang. Tidak ada salahnya kalau kita coba untuk membuka tema yaitu rezeki. Para pemirsa, kalau kita berbicara tentang rezeki, pasti kita semua ingin mendapatkan rezeki yang banyak, terutama yang halal. Nah, rezeki ini bisa bermacam-macam. Dia bisa berbentuk materi, dia juga bisa berbentuk yang abstrak, seperti kesehatan kita pun juga rezeki. Atau kita memiliki mantu yang baik, itu juga rezeki. Atau kita memiliki besan yang baik, itu juga rezeki. Atau kita terhindar dari mara bahaya, itu juga rezeki. Jadi rezeki ini banyak sekali. Dan rata-rata rezeki ini semua sangat menyenangkan. Namun timbul pertanyaannya, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendapatkan rezeki ini, dan rezeki ini pun juga bisa membesar. Maka saya mencoba untuk mengkupasnya pada malam hari ini. Apa dan bagaimana itu akan kita jelaskan pada penjelasan dan segmen berikutnya. Iya, baik Pak Ustadz Sony, tadi merupakan sedikit pembukaan nih. Kita kupas dulu ya Pak ya, nanti intinya akan ada di segmen 2. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Dan apabila Anda ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan langsung catat alamatnya ya, di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 021 8500 413. Dan Anda juga dapat mengunjungi website kami. Ini mungkin bagi Anda yang hobi browsing di internet ya, silakan klik saja www.powerofsoul-indonesia.org. Dan nanti kita akan juga membahas sedikit mengenai buku-buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna yang berjudul Power of Soul, Doa Sarang Penyembuh, dan yang satu lagi adalah Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah pemirsa, janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan
tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Next, Real Magazine, Real Action. Jak TV, My TV, My TV. Jak TV sebagai TV lokal kebanggaan warga Jakarta. Saya berharap Jak TV bisa menyampaikan berita-berita yang terkini untuk warga Jakarta. Maju terus Jak TV dan tetap menonton Jak TV, My City, My TV. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam The Power of Soul, dan sekali lagi Marsha mengingatkan kepada Anda, apabila Anda ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan langsung catat alamat yang tertera di layar kaca Anda sekarang ini ya pemirsa ya. Bukanya setiap hari insya Allah mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Silakan langsung saja datang ya. Dan mungkin kita masih akan membahas nih mengenai tema yang kita angkat hari ini, yaitu mengenai rezeki. Tadi sudah sedikit dibuka ya Pak ya, bahwa rezeki itu dapat berbentuk macam-macam, dari mulai yang real kelihatan sampai yang abstrak. Nah, mungkin gimana sih Pak cara untuk kita memperoleh rezeki yang kita inginkan tersebut? Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, berbicara tentang urusan rezeki ini, Allah di dalam kitab suci mengingatkan kepada kita tentang rezeki ini, di mana Allah berkata begini, maukah kau aku tunjukkan? Maukah kau aku tunjukkan? Jadi Allah bertanya kepada kita, mau nggak sih tak tunjukkan gitu? Ya, maukah kau aku tunjukkan suatu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Jadi Allah mengatakan atau berkata kepada kita, mau nggak sih aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungin nih bagi dirimu? Maka terus kemudian di bawahnya lagi Allah berkata begini, maka berjihadlah kau baik jiwa maupun hartamu. Nah, jihad dalam arti kata di sini adalah menahan diri. Ya, jihad dalam arti kata melawan diri kita, yaitu ego yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan jihad dalam arti kata yang tanda kutip yang seperti selama ini digambarkan orang tentang bagaimana kita jihad dengan berperang dan segala macam, tapi justru di sini jihad dalam arti kata menahan diri, melawan ego yang ada di dalam diri kita, baik jiwa maupun harta kita. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, di dalam kitab suci ini juga Allah mengatakan, kalau kau mensyukuri nikmatku, akan aku tambah. Nah, ini artinya apa? Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah. Yang ditambah apa? Ya ditambah rezekinya. Kalau kita bersyukur misalkan dalam bidang kesehatan, kita akan ditambah kesehatan kita. Kalau kita bersyukur dalam bidang harta, akan ditambah harta kita. Kalau kita bersyukur dalam bidang kita dikaruniai apapun kondisi, baik itu yang real maupun yang abstrak, maka akan ditambah. Itulah artinya kita harus bersyukur. Nah, ada dua nih yang dikatakan oleh Allah, di mana Allah mengatakan berjihadlah kau baik jiwa maupun hartamu. Di satu sisi kita harus bersyukur. Nah, Islam di sini meletakkan ini semua dalam rangka urusan rezeki. Solusinya adalah ditaruh di dalam rukun Islam, para pemirsa. Dan juga ada rukun iman di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang rukun Islam, kita lihat di sana ada syahadat, di sana ada sholat, di sana ada zakat, di sana ada puasa, di sana ada haji. Ternyata ini semua goalnya adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang berserah diri, menjadi manusia yang ridho kepada Allah. Jadi kenapa sih kalau kita harus syahadat? Kenapa sih kalau kita harus sholat? Kenapa sih kalau kita harus zakat? Kenapa sih kalau kita harus puasa? Kenapa sih kalau kita harus haji? Ini goalnya adalah untuk mendidik kita menjadi manusia yang ridho. Nah, ilmu ridho ini sangat dibutuhkan untuk kita menjadi manusia-manusia yang tadi melawan ego yang ada di dalam diri kita. Dan satu lagi adalah mendidik kita menjadi manusia-manusia yang mau bersyukur. Nah, untuk bisa melawan ego dan mau menjadi manusia yang bersyukur, maka Islam sekali lagi meletakkan rukun Islam dengan cara mendidik umatnya untuk menjadi manusia-manusia yang ridho.
Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, karena ternyata para pemirsa pada saat kita ridho kepada ciptaan Allah di alam jagat raya ini, terhadap seluruh kejadian yang ada di alam jagat raya ini, kita ridho, maka ada sebuah hadis yang sangat saya sangat senang sekali mendengar hadis ini. Diriwayatkan oleh hadisnya adalah hadis qudsi, di mana di dalam hadis ini kira-kira bunyinya seperti ini: apabila kamu mencintai manusia, maka malaikat akan berkata kepada Allah bahwa sesungguhnya si fulan sangat mencintai manusia. Maka Allah akan berkata kepada penduduk langit, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku sangat mencintai si fulan. Lantas penduduk langit akan berkata kepada bumi, cintailah si fulan, karena sesungguhnya Allah sangat mencintainya. Nah, bumi ini apa? Bumi ini adalah merupakan rezeki tadi. Yang bumi ini akan rezeki. Ini artinya kalau kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kita hidup dengan kondisi ridho, maka kita akan gampang untuk mencintai manusia. Kita akan gampang untuk mencintai seluruh alam jagat raya ini. Nah, akibat feedback yang akan kita terima adalah bumi akan mencintai kita. Ini seperti yang diriwayatkan oleh hadis qudsi tadi. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang rezeki tadi, bahwa untuk kita bisa memperbesar periuk rezeki kita dalam segala bidang, tidak ada jalan lain. Kita harus mau menebarkan kasih sayang dan cinta kasih kita di alam jagat raya ini. Baik Pak Ustadz Soni, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai rezeki ini, sangat menarik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam The Power of Soul. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Kayak apa rasanya, pasti seger banget ya, udah pasti kebayang deh tuh rasanya. Apa yang telah terjadi dalam sepekan terakhir? Octopus bowl atau takoyaki kami sudah jadi seperti ini. Meleleh-meleleh gitu ya rasanya, wah. Ada pertanyaan? Wah, nekat banget tuh, liatin tuh. Gila, muter apa? Muterin apa banget, berani juga ya. Adegan kayak gini mesti ditayangin ya. Tayangan kekerasan sangat berbahaya bila ditonton anak dan remaja karena mereka akan menirunya. Kapan kalian mau belajar? Adukan ke KPI bila ada tayangan yang tidak sesuai P3SPS. Ya, masih bersama kami dalam The Power of Soul, dan Marsha mengundang apabila Anda ingin datang langsung ke The Power of Soul, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dengan nomor teleponnya dapat Anda hubungi di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan jangan lupa untuk buka website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan masih mengenai tema yang kami bahas hari ini, yaitu mengenai rezeki. Nanti kita akan sharing dengan Ibu Sri Wahyuni. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang Marsha tanyakan kepada Pak Ustadz Soni, yaitu cara kita untuk mencintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini dengan tulus. Nah, itu bagaimana ya Pak Ustadz Soni? Karena kan kadang-kadang kita melihat sesuatu yang tidak
satu tujuan dengan kita itu rasanya susah gitu. Nah itu bagaimana ya Pak untuk kita melakukan hal tersebut dengan tulus? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Masya. Saya pikir ini satu pertanyaan yang sangat baik sekali sampai membuat saya teringat ya. Bagaimana Allah mengisahkan tentang kisah salah seorang nabinya yang sangat kaya raya, yaitu Nabi Sulaiman. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, di dalam kisah Nabi Sulaiman ini dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman ini memiliki rejeki atau kerajaan yang sangat luar biasa, ya, kerajaan yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada manusia ciptaannya. Jadi luar biasa sekali, sampai Nabi Sulaiman ini bahkan bisa berbicara ya, dengan hewan, bisa memerintahkan angin dan segala macam kehebatan Nabi Sulaiman ini. Jadi sampai kita umat manusia ini sampai dengan zaman kita sekarang ini sampai sempat sering sekali kita bertanya-tanya bagaimana dahsyatnya kerajaan Nabi Sulaiman ini. Sebenarnya kalau kita lihat berhubungan tadi dengan pertanyaannya Mbak Marsha, apa connectionnya ini?